Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Pada hari ini siapa yang tidak masuk ke kelas? Semuanya masuk? Alhamdulillah. Semuanya sudah siap bukunya? LKS-nya sudah siap? LKPD sudah siap ya? Buku paketnya semuanya bawa? Alhamdulillah. Jadi sebelum Ustadz masuk ke pembahasan, terlebih dahulu Ustadz ingatkan untuk pembahasan minggu kemarin kita membahas tentang pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Tolong dipelajari dengan baik. Kaitannya dengan materi hari ini, kita akan membahas tentang kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah. Itu kaitannya dengan tauhid ya, keyakinan bahwa keimanan ya, keimanan kita itu ada 6 unsur. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kemudian, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi kaitannya dengan materi yang kemarin, hari ini kita akan berbicara tentang tauhid atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka bab 2 ya. Silakan dibaca 1 menit saja, mulai. Agar kalian tahu gambaran materi yang Ustadz ingin jelaskan hari ini. Yang terkait dengan materi ini silakan dibaca dulu. Ya cukup ya. Perhatikan dulu ke layar LCD-nya. Apa judulnya hari ini? Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita tolong diperhatikan agar kalian tahu tujuannya. Yang pertama adalah dapat mendefinisikan makna tauhid dengan baik dan benar. Silakan. Dapat mendefinisikan makna tauhid dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua apa? Memahami tentang kekuasaan Allah sesuai dengan kandungan Quran Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dengan benar. Itu tujuan yang kedua, kita harus bisa memahami ayat-ayat yang terkait dengan tauhid ya. Yang ketiga apa? Mengartikan Quran surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dengan kekuasaan Allah dengan benar. Bisa dipahami tujuannya anak-anakku? Bisa. Alhamdulillah. Nah, jadi sesuai dengan apa yang kalian telaah, apa yang kalian baca tadi selama 1 menit, coba jelaskan pengertian tauhid secara bahasa dan istilah dulu. Kita tanya jawab dulu ya. Tauhid berasal dari bahasa Arab ya. Yang artinya mengesahkan. Menurut istilah, tauhid adalah meyakini bahwa Allah itu hanya satu. Tiada yang menyamai, tidak senara dengan apapun, tidak
Ya, tauhid itu artinya mengesakan Allah, bahwa kita berkeyakinan, meyakini, mengimani Tuhan yang berhak disembah hanya Allah satu-satunya. Tidak boleh kita mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, berkaitan dengan pembahasan tauhid hari ini, ayat yang kita akan bahas yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua surat Al-Ikhlas. Perhatikan ayatnya. Kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yang kedua kita baca surat Al-Ikhlasnya ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ada yang dah hafal Al-Fatihah? Semuanya hafal kan? Semuanya hafal Al-Ikhlas? Alhamdulillah. Kita hafal, tentunya kita harus tahu isi kandungan daripada ayat tersebut. Pertama adalah kandungan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini disebut dengan sebutan Ummul Quran. Apa namanya? Ummul Quran. Artinya adalah induk dari Al-Quran. Kenapa disebut dengan Ummul Quran atau induk daripada isi daripada Al-Quran? Karena Al-Fatihah ini mengandung intisari daripada Al-Quran. Semua Al-Quran yang 30 juz ini intisarinya, kandungannya terdapat di dalam surat Al-Fatihah ya. Kemudian Al-Fatihah ini juga disebut dengan Sab'ul Masani. Apa namanya? Sab'ul Masani. Ya, artinya 7 ayat yang selalu diulang-ulang. 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Karena setiap hari ketika kita sholat selalu kita membaca surat Al-Fatihah. Dalam sholat kita, dalam ibadah kita selalu kita menghadirkan surat Al-Fatihah. Jadi ayat ini mengandung ajaran tentang tauhid. Ajaran tentang tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi dalam Ar-Rahmanir Rahim ini terkandung makna kasih sayang Allah. Rahman artinya kasih sayang, pengasih dalam bahasa Indonesia. Kalau Rahim penyayang katanya dalam bahasa Indonesia ya. Tapi sesungguhnya dia memiliki makna yang sama. Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki akar kata yang sama. Yaitu berasal dari kata Rahimah. Apa? Rahimah. Yang artinya kasih sayang. Apa bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini? Nah, perbedaannya di sini. Jadi kata Ar-Rahman itu maknanya kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya.
tapi di dunia saja. Di Allah tidak pilih kasih di dunia ini. Entah dia kafir, entah dia muslim, entah itu manusia, entah itu jin, tumbuhan, binatang, semuanya Allah berikan kasih sayang kepada semua makhluknya. Makanya tidak ada makhluk satupun yang tidak mendapatkan makan. Semua kita dikasih makan. Itu arti Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang berlaku di mana? Di dunia saja. Hanya sebatas di dunia. Sedangkan kata Ar-Rahim, Ar-Rahim itu artinya adalah kasih sayang Allah yang hanya berlaku nanti di akhirat saja. Khusus untuk orang beriman saja. Tidak berlaku kepada orang kafir. Kalau orang kafir nanti akan selama-lamanya di neraka, tidak diberikan kasih sayang Allah. Tapi seorang yang beriman, betapapun besar dosanya, selama ada iman di dalam hatinya, tetap dia akan mendapatkan rahimnya Allah. Tetap dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Ya. Kemudian kandungan surat Al-Ikhlas di sini bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh kafir Quraisy. Ditanya, "Wahai Muhammad, coba ceritakan kepada kami nasab Tuhanmu, keturunan Tuhanmu, siapa bapaknya, siapa anaknya." Ini pertanyaan orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala seketika itu menurunkan surat Al-Ikhlas yang berbunyi, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad." Jadi Allah di sini Rasul menjawab sesuai dengan wahyu Allah. Allah itu ahad, hanya esa, hanya satu. Lam yalid, dia tidak diperanakan, walam yulad, dan juga tidak beranak. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Sesuai dengan anggapan orang kafir, siapa anaknya Tuhan, siapa bapaknya Tuhan. Di sini adalah makna tauhid. Penjelasan tentang definisi tauhid pada surat Al-Ikhlas, bahwa hanya Allah yang Maha Esa, hanya Allah yang Maha Tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sesuai dengan yang dijelaskan oleh teman kalian tadi, bahwa makna tauhid itu berasal dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Lagi sekali, wahhada yuwahhidu tauhidan, yang artinya mengesahkan, bahwa kita meyakini hanya satu Tuhan, hanya satu yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid secara istilah artinya meyakini bahwa Allah itu hanya satu, bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang menyamainya. Artinya tidak ada yang menyerupainya. Laisa, apa katanya di dalam sifat-sifat yang 20 itu, bahwa Allah itu tidak menyerupai makhluknya. Allah tidak berwujud, Allah tidak berbentuk, karena Allah tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Dan Allah tidak ada setara, tidak ada sesuatu pun yang setara apapun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu makna tauhid secara istilah. Coba dibaca pengertian tauhid secara terminologinya. Tauhid adalah ya, itu secara terminologinya, bahwa tauhid itu kita memurnikan ibadah. Kita hanya beribadah kepada Allah dengan menjalankan
segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lawan dari tauhid apa? Syirik. Lawan dari tauhid itu sendiri adalah syirik. Apa arti syirik? Syirik artinya adalah menyekutukan Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa apapun yang dikerjakan oleh seorang mukmin, diampuni kecuali dosa syirik. Maka Allah tidak akan mengampuni sedikit pun daripada perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Mengerti semua? Paham semua? Baik, kita akan mendemonstrasikan sedikit tentang penjelasan pada bab kedua ini. Silahkan yang saya tugaskan mendemonstrasi, silahkan maju depan. Ya, jadi teman kita atas nama bukan. Atas nama Tania hari ini akan membacakan surat Al-Fatihah dengan artinya ya, dengan kandungan maknanya, begitu juga dengan surat Al-Ikhlas. Auzubillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan bagi orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ulang, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, sekarang surat Al-Ikhlas ya akan dibacakan berikut dengan kandungan maknanya. Silahkan Tania. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Nah, itu demonstrasi dari teman kita Tania yang telah membacakan kita surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas dengan baik, begitu juga dengan maknanya. Kira-kira semuanya paham tentang kandungan surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas ya? Alhamdulillah. Baik, demonstrasi yang kedua akan menjelaskan tentang makna tauhid dari teman kita. Silahkan maju. Atas nama Nadia Najwa. Buka maskernya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid berasal dari kata bahasa Arab yaitu wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Tauhid secara istilah adalah meyakini bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang menyamai, tidak setara dengan apapun, dan tidak mungkin ada yang menandinginya. Lawan tauhid adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, itu demonstrasi dari teman kita yang telah menampilkan pemahamannya tentang surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Begitu juga dengan demonstrasi yang kedua yang menampilkan tentang makna tauhid. Mudah-mudahan dari demonstrasi ini kalian akan lebih cepat memahami materi kita pada hari ini tentang definisi daripada tauhid, lawan dari tauhid yaitu syirik. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu diskusi ya. Silahkan seperti biasa
dibentuk kelompok seperti kemarin. Kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 semuanya ya. Silahkan dibuka paketnya untuk kita berdiskusi selama 3 atau 4 menit ya. Silahkan mulai. Berhadapan. Kelompok yang lain tolong diperhatikan presentase dari kelompok 4 hasil diskusinya ya. Keras suaranya membaca, buka anunya. Silahkan dimulai. Ummul Quran atau induk Al-Quran merupakan salah satu nama lain Al-Quran. Mengapa demikian? Karena isi kandungan ketujuh ayatnya merupakan intisari dari Al-Quran. Abdul Hasan Al-Hadi menjelaskan bahwa Al-Fatihah adalah induk Al-Quran karena ayat-ayat Al-Quran seluruhnya terinci melalui kesimpulan yang ditemukan pada ayat-ayat Al-Fatihah. 3 ayat pertama dalam surat Al-Fatihah mencakup makna-makna yang dikandung oleh Asmaul Husna. Semua rincian yang terdapat pada Al-Quran yang menyangkut Allah bersumber dari ketiga ayat pertama itu. Ajaran tauhid yang terkandung dalam ketiga ayat pertama tersebut adalah sifatiyah atau asma dan sifat. Sudah. Ganti. Tidak usah dibaca ayatnya. Firman-Nya dalam Tidak usah dibaca ayatnya ya. yang artinya yang menguasai di hari pembalasan mengandung 2 makna, yaitu 1, bahwasanya Allah menentukan dan Dia pula satu-satunya yang mengetahui kapan tidaknya hari itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hal tersebut. 2, Allah menguasai segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat ketika itu. Maka jangan tertinta atau bersifat menentangnya. Bahkan berbicara pun harus dengan izinnya. Segala sesuatu yang menjadi penghubung antara makhluk dengan Khalik terinci dalam firman-Nya pada ayat Iya karena wa iya karena. Ya, ganti. Ada kupasan menarik dari Mufasir Muhammad Quraisy Syihab. dalam tafsir Al-Misbah bahwasanya kata kami yang digunakan pada ayat ini mengandung beberapa pesan. Pertama, untuk ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan. Seorang muslim harus merasa bersama orang lain, tidak sendirian. Atau dengan kata lain, seorang muslim harus memiliki kesadaran sosial. Kedua, ibadah hendaknya dilakukan bersama-sama, karena jika kita melakukannya bersama-sama, orang lain yang bersama kita akan menutupi kekurangan kita. Ya, cukup. Demikian presentasi kami. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Nah, itu presentasi dari kelompok 4 ya. Nanti kelompok yang lain akan mempresentasikan hasil diskusinya pada pertemuan berikutnya ya. Bisa Ustadz simpulkan
bahwa kandungan surat Al-Fatihah itu dia disebut dengan Ummul Quran. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Fatihah itu terkandung makna daripada keseluruhan daripada makna Al-Quran. Kemudian tauhid itu secara bahasa artinya adalah mengesahkan Allah. Adapun secara istilah, tauhid itu berarti adalah mengesahkan atau menyatukan atau menyerahkan penyembahan kita hanya kepada Allah. Satu Tuhan yang berhak disembah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tolong untuk tugas minggu depan tolong dikerjakan halaman LKS-nya ya. LKS halaman 27 ya, yang LKPD-nya, yang isiannya. Silahkan dikerjakan baik secara individu maupun secara kelompok. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Sebelumnya mari kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.